Hey semuanya, kembali lagi di TPS, teman perjalanan spiritual Ibiza Rio. Kali ini gue kedatangan teman perjalanan spiritual gue. Dia adalah seorang TikToker dan singer, yang dimana konten-konten TikToknya dia itu sangat amat menginspirasi buat banyak orang. Siapa lagi kalau bukan Hana Bun. Hana Bun kali ini dia menceritakan tentang pengalamannya dia menjadi seorang depresi yang akhirnya saat ini dia menjadi survivor depresi. Nah, di saat dia depresi justru dia menemukan pengalaman spiritualnya yang luar biasa, yang dimana dia akhirnya menyadari kedekatannya dia terhadap Tuhan. Well, this is the very inspiration and this is the very mind-blowing. Halo teman-teman perjalanan spiritual gue. Nah, hari ini gue kedatangan seseorang yang memang mungkin kalian mungkin banyak yang nggak tahu gitu. Tapi menurut gue, kenapa gue menghadirkan beliau di sini? Karena menurut gue dia ada orang yang mempunyai pengetahuan yang luar biasa, mempunyai pengalaman experience spiritual ataupun pengalaman hidup yang menurut gue sih menarik banget dan kita bisa belajar di sini. Dan oh ya teman-teman, kalau teman-teman mau membantu channel ini, teman-teman bisa di YouTube itu ada, kalau teman-teman ke samping itu di situ ada love bentuknya hati dan ada S. Kalau gue mengatakan super love, yang dimana kalian bisa berdonasi berapapun seikhlas kalian. Ya setidaknya untuk membantu konten ini untuk maju demi kenyamanan kalian pun nonton konten ini. So tanpa berlama-lama lagi kita berbicara dengan halo Mbak Hana Bun. Iya. Bener ya Hana Bun. Iya. Korea ya? Enggak sih, sebenarnya Mandarin itu. Oke, Hana Bun. Daerah. Oh berarti baru-baru gue udah salah gitu ngomongnya. Oke. Nah. Gimana kabarnya? Not so well, tapi syukur bisa hadir di sini. Dan ini pertanyaan yang paling menggelikan adalah gimana kabarnya, Dita? Kita udah ngobrol banyak gitu ya. Iya. Dan itu sangat-sangat pertanyaan retorika. Nah, so aku menarik dulu nih sebelum ngomongin tentang kontenmu tentang depresi gitu ya. Aku agak bukan berarti salah, tapi aku merasa kayak mengganggu pikiranku karena aku ingin tahu gitu bahwa apa itu survivor depression. Karena buat aku ya aku nggak tahu ya, depresi mungkin bisa sembuh, tapi kenapa ada kata-kata survivor depression itu? Emang depresinya nggak bisa sembuh atau gimana sih? Justru kalau udah survive berarti udah berhasil melewati masa-masa depresinya gitu. Oke. Jadi makanya kan ada orang yang masih penderita depresi, ya kan? Yang masih berat banget, yang masih belum bisa menjalani hidup dengan normal mungkin kayak gitu. Sedangkan aku kan udah melewati masa itu, aku udah di kondisi yang stabil, bisa dibilang, terus aku bisa aktivitas normal. Jadi makanya aku bilang aku survive dari depresi itu, makanya depression survivor gitu. Oke, wah ini menarik banget. Nah, kalau boleh aku tarik nih ya ke belakang, karena jujur aku nggak banyak tahu tentang dirimu. Awal mulanya itu depresi itu kenapa, umur berapa, dan pelan-pelan umur berapa sih baru menyadari bahwa aku ini atau gue ini depresi itu, gue baru nyadarin kalau gue itu depresi itu umur berapa sih? Nah, jadi waktu itu tuh sebenarnya umur 8 tahun. Oke. Gue tuh udah mengalami simptom-simptom depresi sebenarnya. Oke. Nah, cuman waktu itu kan ya dibawanya kan pertama ke dokter biasa. Nah, waktu ke dokter biasa tuh pikir kenapa nih kok suka sesak napas, terus muntah-muntah gitu kan. Itu sampai di ronsen loh, paru-parunya sampai di ronsen, ternyata paru-paru baik-baik aja. Terus dibawa ke dokter, dikasihnya obat penenang gitu. Cuman akhirnya waktu itu nggak diminumin sih sama mama aku gitu kan.
Nah terus ya udah akhirnya dibawalah ke psikolog gitu dan ke konselor juga. Terus dari situ waktu itu di terapi 2 bulan, jadi cuti sekolah tuh 2 bulan. Oke, wow. 2 bulan cuti sekolah, di terapi, di konseling. Terus ternyata udah sampai kena ke lambung. Jadi asam lambungnya udah parah banget gitu kan. Sampai akhirnya dikasih terapi ini juga, lambung juga. Itu obatnya waktu itu yang kayak buat anak kecil tuh lumayan keras lah pokoknya. Itu sampai makan juga, mau masuk makan sakit. Sekali masuk makan aja perih gitu kan. Sampai kayak gitu. Nah, terus abis terapi 2 bulan itu, terus sama dikasih obat lambung juga segala macam, itu udah bisa beraktivitas normal. Cuman kadang-kadang tuh feeling yang, ya gue suka bilangnya alien feeling. Wow, itu lucu tuh bahasanya. Alien feeling, jadi feelingnya aneh, bukan sedih, bukan marah, bukan apa, aneh, pokoknya aneh banget dan itu tuh nggak nyaman. Bikin kita tuh kayak sulit beraktivitas, kayak mau beraktivitas tuh kayak nggak ada energi gitu. Nah itu kadang-kadang suka datang, cuman ya sesekali aja gitu kan. Nah pas di usia 18 tahun, jadi 10 tahun kemudian ya dari waktu itu, akhirnya barulah itu benar-benar masuk ke yang disebut MDD, Major Depressive Disorder. Itu divonis sama psikiater. Jadi itu udah yang berat lah, maksudnya depresi, severe depression gitu. Udah depresi berat. Nah di situ baru tahu bahwa ternyata yang waktu kecil itu juga itu tuh sebenarnya udah bagian dari depresi gitu. Cuman kita nggak tahu aja. Nah tadi apa istilahnya? MDD. MDD itu bukan apa yang dirasa, maksudnya itu udah separah apa sih kalau udah MDD itu? Nah itu kan juga sebenarnya MDD kan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat gitu kan. Nah kalau kondisi saat itu adalah, jadi badan itu pokoknya berasanya tuh like sakit banget gitu ya. Tapi kalau ditanya sakit sebelah mana nggak tahu, pokoknya kita ngerasa sakit banget. Terus semua perasaan itu nyampur, tapi kita nggak bisa definisi ini apa nih, ini sedih kah? Jadi ada alien feeling itu, ada rasa sedih, ada marah, ada pokoknya udah nggak tahu lah, hampa, ada rasa hampa gitu. Jadi udah campur aduk. Terus kita sering banget bisa nangis tanpa sebab, nggak ada trigger nih. Maksudnya kalau nangis kan misalnya ditinggal pacar nangis, terus ulangan jelek nangis gitu kan. Ini nggak ada apa-apa, kondisi lagi fine aja, tiba-tiba pengen nangis, tiba-tiba sedih kayak gitu. Terus udah gitu sampai susah beraktivitas, jadi bangun dari tempat tidur aja tuh susah banget. Bener-bener maunya itu cuman bisa tergeletak karena badan tuh lemes, kayak mau lumpuh. Jadi bener kayak mau gerak itu nggak ada energi. Terus sama kegiatan-kegiatan yang tadinya kita suka, hobi-hobi apa, udah nggak tertarik lagi, udah nggak pengen apa-apa. Terus pikirannya cuman pengen mati. Dan itu tuh kayak ada suara terus, enak mati nih. Gitu. Sorry, itu bukan setahu aku ya, setahu gue. Itu bukan namanya skizofrenia ya? Dengan konsep seperti itu ya? Nah, skizofrenia itu kalau yang udah parahnya, tapi depresi itu ada gangguan psikotiknya. Jadi aku tuh ada. Jadi sebenarnya kan kalau sakit mental itu kan bisa ngeblend ya. Misalnya depression sama anxiety gitu. Nah, kalau gue tuh depression kebetulan sama gangguan psikotik, tapi kecil kadarnya. Jadi cuman suara di kepala, nggak sampai di telinga gitu, nggak sampai denger kayak orang bisik gitu. Dan nggak sampai halusinasi lihat orang yang nggak ada gitu ya. Jadi cuman di kepala tuh kayak ngomong terus, ya itu gangguan psikotik. Jadi, kayak ngomong kayak mau mati. Iya, kamu mati nih, mendingan kamu lompat aja nih dari sini, kayak gitu loh. Ada kayak gitunya, sampai suara-suara di kepala. Sama ya udah tuh pokoknya gambaran-gambaran menyakiti diri, sampai nyakitin diri beneran kayak gitu. Itu muncul dan terus ngeganggu gitu, bener-bener kayak pengen nyakitin diri, terus pikirannya suicidal thoughts-nya kuat. Gitu. Nah, terus kena ke fisiknya juga, kayak sakit lambung, sakit kepala, bentar badannya kayak gatel tapi di bawah kulit. Jadi kayak kalau kita gatel digaruk enak gitu ya. Ini gatelnya kayak kayak gerempet gitu di badan. Tapi nggak bisa diapa-apain dan ya gitulah. Intinya semua kena satu badan tuh bisa, kadang kita pegel-pegel di tempat-tempat tertentu kayak gitu.
Oh. Jadi gitu. kompleks banget lah gitu kondisinya. Tuh. Berarti kayak asistenku sama dong ya. Dia tiba-tiba dalam pikiran dia, gue mau makan, gue lapar gitu. Berarti itu udah mulai depresi tuh, Bu. Oh, memang lapar ya. Nah, aku boleh nanya seperti ini nggak? Maksudnya, awalnya, sebenarnya gini, aku percaya sebenarnya kita itu tahu, tahu sama sadar itu berbeda ya. Jadi gini, tahu, mengerti, memahami, menyadari, mengalami itu beda. Ngerti ya maksudnya? Jadi, bener-bener pernah nggak satu momen waktu masih kecil umur berapa gitu kayak tahu bahwa aku tuh depresi itu karena apa sih gitu? Boleh cerita nggak sih awalnya mulai menyadari karena apa sih? Boleh di-share nggak? Kalau mulai menyadarinya tuh pas udah depresinya udah yang umur 18 ya. Karena umur 8 kan bener-bener ya anak-anak lah, nggak mikir ya. Jadi pas umur 18 tahun itu pas udah depresi, jadi waktu itu kita pindah ke Jakarta dari Magelang. Pindah ke Jakarta. Terus bangkrut. Jadinya ya apa-apa nggak bisa makan susah, apa susah gitu kan. Yang dari awalnya tuh kayak ya cukup lah, nggak yang kayak gimana, tapi apa-apa cukup gitu. Terus tiba-tiba mendadak lagi apa tuh ABG gitu ya. Memang masa-masa yang bisa menerima dan tidak bisa menerima. Masa-masa itu memang kayak gitu kan. Tiba-tiba kayak nggak punya apa-apa gitu kan. Terus kebetulan aku sekolah itu kan juga dapat beasiswa. Jadi sekeliling aku tuh orang-orang yang berduit gitu. Jadi ya udah pressure-nya udah ada tuh mulai kan. Nah terus pas itu juga aku les, jadi aku les musik, aku kan main violin ya dulu. Les violin, ketemu guru yang dalam tanda kutip bisa dibilang verbal abuse atau apa nggak tahu lah ya, tapi maksudnya bisa ngata-ngatain kita, bukan permainan kita yang dikatain gitu, tapi pribadi kita gitu. Dan kadang-kadang kata-kata itu ya untuk seorang anak seumur itu tuh ya lumayan kejam gitu lah ya menurut aku gitu. Terus akhirnya berlanjut, lulus SMA nggak ada uang kuliah, ya udah kerja dulu. Nah itu sebenarnya waktu mulai kerja itu, dari lulus kuliah, tahun 17 tahun lulus kuliah, itu tuh udah menunjukkan tanda-tanda sebetulnya, cuman belum parah. Dan aku juga nggak tahu bahwa itu akan lead ke depresi gitu kan. Udah mulai kerja, sambil cari beasiswa, karena aku tetap pengen kuliah waktu itu gitu kan. Nah akhirnya masuklah ke satu universitas beasiswa, dan pressure-nya ternyata tidak semudah itu juga, karena aku harus IP sekian. Terus aku kan performer ya. Kita sebagai performer itu kan ada stresnya sendiri ya. Dan ada rasa egonya. Ada tekanannya sendiri sebenarnya lebih gitu, karena kita kan perform kan ya mikirin orang ntar nilainya apa, kita harus tampil baik, kita harus latihan kerja keras gitu kan. Terus udah gitu, aku harus juga mencukupi kebutuhan aku sendiri. Ya masa mau makan, minum, apa semua itu, makan, baju, semua itu kan aku sambil kerja juga. Karena orang tua aku udah nggak bisa bener-bener mendanai gitu. Ya itu semua terjadi bersamaan lah gitu. Nah disitulah trigger sampai ke titik bener-bener masuk ke fase depresi. Menariknya adalah ya sebenarnya aku menariknya lihat kamu itu benar-benar yang bisa sekarang itu bisa bertahan ya gitu. Nah, tapi kalau ngomongin seperti ini, boleh nggak aku ngebahas sedikit ke keluarga kecilmu? Boleh. Maksudnya gini, utama adalah suami. Nah, itu gimana dia bisa ya sebenarnya harusnya suaminya juga sih ngomong kayak gini. Nggak, maksudnya bisa menerima dan nge-treatnya gimana? Dengan soalnya kadang-kadang depresi itu kan tiba-tiba yang kayak pop muncul, cepret. Nah itu gimana tuh? Nah dulu tuh kan sebenarnya dari pacaran kan aku udah, ya dia udah berkali-kali ngehadapin aku yang kambuh parah gitu kan. Tapi memang waktu aku cari pasangan nih dari pertama ya, aku tuh selalu open up kalau aku tuh punya masalah mental gitu. Kan banyak orang mungkin mikirnya gila gitu. Dulu gitu, maksudnya kayak
nyembunyiin lah, jangan sampai ketahuan, ntar nggak dapet jodoh kan, banyak tuh yang gitu kan. Iya. Sedangkan aku tuh dari awal gini, kalau kamu harus tahu kalau aku tuh punya problem ini gitu. Apakah kamu siap gitu kan? Nah, kalau memang siap ya kita coba gitu kan. Nah, jadi waktu pacaran itu ya dia udah tahu. Walaupun pas ngadepin waktu pacaran itu ya nggak mulus ya. Kadang-kadang dia juga wah udah stres banget. Cuman ada satu part yang aku inget banget, dia pernah bilang dia ketika aku kambuh, dia mencoba memisahkan antara Hana dengan depresinya. Jadi Hana yang dia tahu itu ya Hana yang seperti ini gitu, yang dia suka ya, yang dia sayang. Ketika depresinya muncul, ya ini bukan Hana, ini depresinya. Sehingga dia akan ngebantu untuk aku jadi Hana lagi dong gitu kan, supaya depresinya ini nggak mengatasi si Hana ini gitu. Jadi ya dengan gitu dia jadi punya kekuatan untuk handle, terus untuk bantu kalau misalnya konsul bisa nemenin, bantu pemulihan aku kayak gitu. Walaupun memang nggak mulus, aku bilang nggak mulus ya, ini bener-bener kayak off-road banget nih gitu. Cuman sampai akhirnya nikah. Nah pas nikah ini pun juga struggling, kadang-kadang maksudnya masih... Itu lebih struggling karena kan ibaratnya satu rumah, iya ya kan? Nah tapi anehnya waktu aku nikah itu, aku tuh jauh lebih stabil sebetulnya. Oke. Habis nikah aku jauh lebih stabil karena mungkin juga beberapa stresor kan terambil ya, kayak misalnya dulu aku harus hidup kerja sendiri untuk ngidupin diri gitu. Kalau nggak makan istilahnya gitu ya. Tapi kan sekarang ada suami, at least makan bisa, nggak usah yang ngoyo kerjanya. Itu kan stresornya terambil sebagian gitu kan. Jadi mungkin ada itu juga. Terus karena ya suami aku juga, aku sama suami aku kebetulan ya memang kita juga punya hubungan yang baik lah. Jadi itu juga kan jadi satu ini, walaupun kadang-kadang juga kambuh. Nah cuman problem lagi waktu punya anak. Nah itu relapse tuh. Gimana tuh? Relapse-nya sampai kayak orang gila deh, kadang-kadang bisa tuh pernah kayak ngomong sendiri kayak di kamar mandi bisa nyanyi Indonesia Raya sambil joget. Pokoknya udah saking mau gilanya gitu kan. Kayak nggak sanggup gitu kayak ngejalanin ini lagi gitu kan. Tapi akhirnya ya udah, itu juga kadang-kadang kalau pas suami aku down, nah itu tuh chaos banget tuh. Pernah ngalamin hal itu? Nah itu gimana tuh? Nah kalau udah kayak gitu, yang lebih kuat akhirnya yang harus bertahan. Itu bahasa kasarnya yang lebih sadar. Nah kadang-kadang ada beberapa momen suamiku tuh ternyata lebih nggak kuat daripada aku. Jadi pas pasti sih sebenarnya. Jadi akhirnya aku yang dengan sisa tenaga terakhir itu yang handle dia gitu akhirnya. Itu pernah terjadi juga. Nah, terus akhirnya ya udah abis itu memang aku kan tetap rajin psikoterapi segala macam kan. Jadi dari psikoterapi itu dibantu lagi, obatnya disesuaikan lagi untuk ngebantu kondisi-kondisi itu gitu. Sampai ya si psikiater aku juga bilang, maksudnya stresor yang bisa diminimalisir lebih baik diminimalkan. Jadi kita waktu itu walaupun kondisinya lagi nggak baik ya, finansial juga nggak baik, ya kita akhirnya benar-benar coba cari cara supaya aku ada yang bantuin untuk ngurus anak gitu. Gimana caranya dengan segala keterbatasan kita gitu. Nah akhirnya kan ya udah, akhirnya ada mamaku bantuin gitu segala macem. Itu udah lebih baik. Dan aku abis itu hamil anak kedua, itu aku udah lebih kompos tuh. Udah nggak kayak chaosnya anak pertama. Karena udah dapat experience. Iya, karena dan aku udah lebih nerima juga waktu itu, kayak ada bantuan juga, terus aku udah lebih bisa nerima gitu ya. Nah akhirnya sampai udah 2 anak itu aku udah jauh lebih stabil, udah jauh lebih stabil, dan kalaupun kambuh gitu ya, maksudnya kayak sesekali kayak wah nggak enak atau gimana. Tapi basicnya gini, kalau kita berhubungan nggak bisa cuma suami kita yang berusaha ya. Maksudnya suami kita yang harus ngertiin terus kitanya sebagai yang sakit juga harus mengusahakan yang terbaik untuk suami kita gitu maksudnya. Berusaha untuk sesadar-sadarnya ketika lagi ngelakuin. Harus ngelatih diri juga gitu. Jadi ketika aku udah stabil, aku harus ngelatih diri supaya gimana caranya ini bisa works gitu bersama-sama. Jadi waktu itu aku bilang, suami aku bilang, pokoknya kalau kamu ngerasa jangan sampai berlarut-larut baru kamu tiba-tiba udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah kayak orang gila gitu jadinya. Jadi aku sekarang kalau misalnya aku udah mulai ngerasa tanda-tanda, aku bakal ngomong
aku kayaknya mulai berasa nih, ini badannya udah mulai ada depresinya udah mulai mengintip nih gitu. Nah nanti dia akan dulu dia mungkin bisa stres kalau denger kayak gitu, tapi dia juga belajar untuk ya udah kita ngapain nih supaya kamu bisa minimal mungkin istirahat dulu, mungkin ya udah kamu ambil jarak dulu sama anak-anak atau gimana. Jadi kita bisa omongin gitu, karena dari akunya udah bisa bicarain hal itu, dan suami aku juga melalui proses yang panjang juga udah bisa lebih kalem lah ya. Kalau misalnya lihat konten aku yang kata-kata ternyaman untuk orang depresi, dia udah bisa kayak gitu. Kata-kata terlarang untuk orang depresi tidak diucapkan kayak gitu sih intinya. Wow. Nah, ini menarik banget. Nah, tapi sorry, aku ingin tahu banget nih. Sebenarnya aku nggak ini sih, aku juga maksudnya juga penasaran banget kayak gini. Kamu berarti ada titik yang kayak bukan protek ya, mungkin bener karena kamu udah mengalami depresi dan sebagainya, kamu juga kayak terhadap kamu 2 anak ya. Nah itu kamu lebih awareness atau gimana nggak sih? Karena kan udah pernah kamu alami nih gitu kan. Nah ini kan jadi sebuah kayak walaupun mungkin nggak 100%, tapi juga ada rasa kegelisahan, ada khawatiran juga pastinya. Nah itu gimana? Kegelisahan nih kayak gimana nih? Kayak maksudnya gini, yang ya pasti lah karena kita pernah ngalamin kayak gini, kita juga mikir jangan amit-amit jangan sampai kan kejadian lagi. Iya ke anak ya. Nah itu gimana tuh? Nah aku tuh udah mikir dari awal banget, kayak aku nggak mau anak aku tuh ngalamin seperti aku. Yang pertama ya pasti aku berdoa lah ya, itu kan udah doa Tuhan jauhkanlah dari anakku ini. Jadi itu yang pertama pastinya. Kedua, aku nggak pengen ngulangin cycle yang dilakukan orang tua aku gitu. Jadi aku harus jadi pemutus rantai. Makanya aku tahu bahwa anak-anak yang sehat itu dari orang tua yang juga punya hubungan yang sehat. Itu aku percaya kayak gitu. Jadi makanya aku benar-benar menjaga hubungan sama suami aku itu, kita bisa komunikasikan semuanya dengan baik. Kita bisa kita punya hubungan yang baik sehingga anak-anak ini juga bisa ngerasain hal-hal baik gitu loh. Terus sama aku juga kalau misalnya aku lagi kambuh atau misalnya aku lagi berantem atau kambuh, aku nggak mau anak-anak aku tuh lihat. Maksudnya lihat dalam arti misalnya aku pernah waktu itu mukulin kepala sendiri gitu kan. Aku langsung bilang pokoknya bawa pergi jauh anakku, aku jangan sampai lihat aku kayak gini, sampai aku bisa tenang lagi gitu. Karena buat aku ya itu bukan pemandangan yang harus mereka lihat. Tapi sambil aku juga terus upgrade diri aku ya. Karena buat aku walaupun kita depresi, kondisi kita udah stabil, itu harus wajib banget upgrade diri terus supaya jangan sampai kita tuh masuk ke cycle yang sama lagi kayak gitu. Nah, tapi anakmu umur berapa sih dua-duanya? 3 sama 2. Tapi mereka belum kayak ya anak zaman sekarang beda ya. Kalau zaman dulu kan kayak kamu aja juga mengalami kayak pokoknya saya ngerasa sesak, ngerasa nggak enak gitu. Tapi saya nggak tahu ini apa. Nah, beda di generasi sekarang adalah mereka lebih awareness, mereka lebih nggak tahu kenapa aku lihat ponakanku juga lebih banyak pengetahuan hal-hal seperti itunya gitu maksudnya. Anakmu itu udah kayak sempet kayak satu momen kayak nyadar nggak sih, emak gue kenapa sih, ngerti nggak sih maksudnya ngerti? Tapi kayaknya belum deh, atau belum umurnya ya kali ya, masih kecil banget, belum, maksudnya mereka belum memberikan tanda-tanda kayak ini mama gue kenapa, karena sebenarnya aku di hadapan mereka itu nggak pernah aneh, jadi mereka juga mungkin nggak akan mikir. Jadi kalau aku misalnya sekarang kan aku udah lebih bisa bisa mengatasi ya, maksudnya bisa kelola dengan baik. Jadi misalnya aku lagi bener-bener nggak enak dan aku nggak punya energi, aku kan bilang mama lagi sakit ya, mama istirahat dulu. Aku cuma bilang kayak gitu, mama lagi sakit, mama istirahat dulu, kamu jangan ganggu dulu ya, kayak gitu. Jadi aku udah kasih mereka satu pemahaman, cuman pemahaman yang menurut aku baik ketimbang mereka misalnya menemukan ini mamanya kenapa nih tidur-tidur doang gitu kan, atau kayak tergeletak doang atau tiba-tiba nangis gitu. Jadi aku memberikan satu pemahaman, mama lagi badannya kurang sehat, mama istirahat gitu. Jadi mereka juga nggak mikir macam-macam atau apa sih sejauh ini ya. Karena mereka nanya nggak? Mereka nanya nggak kayak sakit apa, kan umur gitu pasti agak-agak yang kayak
skeptik lah, kayak sakit penasaran ya. gitu. Sakit apa sih Gigi? Pernah nggak mereka? Sejauh ini belum sih. Sejauh ini ya. Atau mungkin masih belum umurnya, aku sekali lagi nggak tahu ya, karena kan kalau umur 3 tahun, 2 tahun gitu kan masih belum ini ya, maksudnya belum memikirkan sampai sejauh itu ya kayaknya ya. Gitu. Wow. Ya semoga aku ntar kalau misalnya mereka udah nanya, aku berharap aku bisa menjelaskan dengan baik sih. Maksudnya aku juga nggak mau kayak nutup-nutupin seakan-akan oh ini sesuatu yang aib atau apa gitu. Aku pengen aku bisa menjelaskan dengan baik sih sama mereka. Dan ini menjadi PR untuk menjelaskan juga kan, karena kan betul, PR. Karena kan maksudnya orang gini loh, kadang-kadang orang ngertinya kan cuma 2 ya. Gila. Orang taunya gitu kan. Nah, sedangkan orang ngertinya sakit jiwa itu bukan gila. Sakit jiwa itu kan jiwa yang sakit. Jadi secara apa ya namanya? Secara boleh bilang boleh bilang psikologi dan sebagainya, ya terserah gitu. Tapi ini kan menjadi sebuah apa ya? Sebuah edukasi atau sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita pun juga mungkin yang mengalami juga untuk menjelaskan part itunya. Iya, nah, wow, ini benar yang baru-baru aja udah bikin merinding nih omongannya nih. Nah, ini nggak sih maksudnya aja gini. Aku mau nanya, maksudnya pernah nggak sih mengalami kayak ke titik kayak gini? Kok Tuhan ngasih gue kayak begini ya, ngasih aku kayak gini ya, jadi kayak agak menyalahkan Tuhan. Dan pernah nggak sih ngalamin part itu ya? Pernah sebenarnya bukan menyalahkan Tuhan, tapi lebih ke protes. Tuhan sayang nggak sih sama aku gitu. Oke. Jadi kalau Tuhan sayang, kok aku diginiin nih gitu istilahnya gitu. Kok aku kena kayak gini dan dan waktu aku lagi ngerasa sakit banget, aku panggil kok Tuhan nggak angkat nih sakitnya gitu. Kok Tuhan biarin lama-lama nih kayak gitu. Itu pernah terjadi. Bahkan sebenarnya sampai aku tuh pernah di titik kalau berdoa sesak napas. Wow, gimana tuh? Kok bisa? Jadi berdoa, Tuhan, baru padahal ini nggak lagi kambuh loh ya, lagi stabil, lagi normal, berdoa nih, tiba-tiba langsung dadanya sesek kayak orang asma gitu. Kayak mau ambil napas tapi nggak ada udara. Tiba-tiba kayak panik gitu kayak dan aku biasanya langsung kayak berhenti gitu loh, kayak terhenti gitu. Aku pernah di titik kayak gitu. Jadi malah ketakutan sama Tuhan. Takut sama Tuhan itu kan baik ya. Tapi kalau tidak sih menurut aku, takut sama Tuhan. Arti hormat sama Tuhan itu kan baik. Menyayangi, mencintai ya sebagai ya. Kan respect sama Tuhan ya, itu sebagai kan kayak mungkin kalau dikira bapak atau ya gitu. Itu kan wajar nih. Tapi kalau ketakutan, ini tuh sampai di titik ketakutan kayak ketakutan sama debt collector gitu. Enggak. Itu kok bisa. Ini menarik ya. Maksudnya biasa orang takut dosa, takut neraka ya whatever seperti itu. Nah, ini ketakutannya coba bisa lebih dijelasin nggak sih seperti apa dan gimananya? Ini menarik banget. Ada seseorang yang takut sama Tuhannya. Aku juga bisa merasakan bahwa berbeda nih rasa takutnya. Gimana sih rasanya? Jadi rasa takutnya itu kayak seakan-akan ya, kalau aku salah dikit aja nih, Tuhan tuh udah siap hukum gitu. Nah mungkin karena rasa depresi yang sangat painful itu, aku ngerasa kayak ini tuh kayak mungkin ada satu perasaan ini tuh hukuman gitu. Jadi kalau misalnya aku salah dikit kayaknya, dan ini mungkin apa ya, kayak karena aku tuh kan orangnya suka mikir banget gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh nggak segampang itu kayak ngasih satu statement ke aku dan aku tuh langsung yang kayak mudah tidak mempertanyakan gitu, tidak mempertanyakan sesuatu. Jadi mungkin juga karena ajaran-ajaran yang mungkin baik ya pada umumnya, tapi karena pikiran aku yang mungkin kompleks gitu ya. Jadi aku membuat aku tuh malah merasa kayaknya kalau aku nggak rajin doa, kalau aku nggak rajin baca kitab suci, ini kayaknya Tuhan nggak seneng gitu. Itu kan sebenarnya doktrinan dari, sorry itu saya, mau agama manapun sebenarnya itu doktrinan dari orang tua ke orang tua. Ngerti nggak? Maksudnya itu sebuah doktrinan yang sebenarnya gini. Ini menarik juga buatku ya. Maksudnya kadang-kadang ada orang bilang Tuhan tuh maha pengasih, maha penyayang.
Tapi juga hati-hati loh, Tuhan ngasih azab serem banget gitu maksudnya. Tuhan ngasih hukuman, karena menurut aku sebenarnya kayak kok Tuhan menjadi sadis, menjadi menakutkan gitu. Sedangkan menurut aku ya hukuman dan sebagainya itu bukan tangannya Tuhan, tetapi itu sebuah kayak konsekuensi. Ya, lebih. Sistem yang kayak misalkan kayak handphone gitu ya. Kalau orang pakai handphone kan zaman sekarang bisa setting untuk pakai suara atau non suara atau mematikan, ataupun kalau di WhatsApp atau di mana pun ada sistem block dan sebagainya, itu kan sistem, right? Nah sebenarnya Tuhan itu mempunyai sistem, tapi bukan berarti dia yang melakukannya, tapi sistem itu yang bekerja kan. Nah sehingga menurutku ini menjadi masalah juga, makanya aku membuat konten spiritual banyak hal, karena aku justru menunjukkan bahwa Tuhan itu maha menyenangkan, maha yang boleh kita anggap sebagai bapak kita, boleh dianggap sebagai teman karib, whatever itu namanya. Itu yang kita harus tanamkan di diri kita dan ke orang banyak, ataupun ya mungkin ke kamu punya anak ya, ke anak kamu, karena memang doktrinasi orang yang beragama basically adalah membuat seperti itu. Karena kan konsepnya ada untuk lu mau dulu nih ngelakuin. Ngerti gak sih maksudnya? Padahal ya mungkin kalau untuk ngomong ke anak-anak umur 3 tahun, ke anak kamu dan sebagainya, itu is worse gitu. Memang kan umur segitu kan dia hanya tahu punch and reward. Ya karena tetapi kan yang kita harus bangun adalah kesadarannya bahwa sebenarnya ya kamu pun kalau kamu kamu pun nggak ke gereja, nggak apa-apa juga. Tetapi kamu ingat ya, nanti ketika kamu ada masalah, kamu nggak akan ngerti juga kenapa ada masalah ini gitu. Karena gini, orang apa ya jelasin, jadi orang itu kebanyakan seharusnya seimbang. Orang kebanyakan itu beragama, tapi tidak bertuhan. Ya, sehingga beragama ini menjadi sebuah hal yang efeknya ke Tuhan, bahwa Tuhan itu maha sadis, ya istilahnya kayak gitu, perumpamaan gitu. Nah, sedangkan kita itu kan harusnya bertuhan, bukan berarti nggak harus beragama, tapi agama itu menurut aku itu sebagai kayak landasan, sebagai lu mempunyai moralitas tidaknya gitu. Tetapi kalau bertuhan, bagaimana kamu bisa menyikapi bahwa siapapun yang hadir dalam hidupmu itu adalah, kalau bahasa aku ada, itu penghujatan Tuhan. Itu adalah wajah Tuhan yang sedang mengajarkan kamu. Misalnya ada orang, contoh paling gampang deh, orang mukul orang jebret, maybe besoknya mungkin setahun depan dan sebagainya, tiba-tiba dia dipukul sama orang. Itu sebenarnya menunjukkan Tuhan mengajarkan, lu pernah ngelakuin ini loh. Ketika lu diginiin, lu mau bertobat, lu meminta maaf sama Tuhan, ataupun lu mau ngelakuin lagi atau enggak. Nah, itu kan yang harus kita dapati ya. Sebenarnya menurut aku pengajaran agama manapun dari dulu sampai sekarang jarang sekali untuk mengajarkan hal seperti itu, bahwa kita diajarkan sebagai fearness-nya aja, bukan ya mengajarkan ketakutannya, bukan mengajarkan kesadarannya gitu. Semua takut lebih ke situ sih. Nah, itu yang menariknya ketika kamu bilang kamu takut berdoa Tuhan, karena kalau aku lihat sistem doktrinasi yang sudah dikonsumsi sama selama dari kecil mungkin ya sampai segede itu. Dan ini menariknya lagi nih ya, waktu itu kan dulu tuh aku religius banget. Jadi dulu tuh aku sangat religius. Sampai aku depresi, baru aku menemukan bahwa pengalaman sama Tuhan itu lebih kaya. Setelah menjalani depresi ya. Walaupun sempat ada masanya ya, kayak kita punya hubungan sama relasi sama pasangan. Kadang ada saatnya kita benar-benar kayak hancur banget. Ini apa nih, hubungan macam apa ini gitu kan. Tapi setelah balik tuh stronger gitu kan. Nah, itu semacam itu. Jadi dulu aku tuh religius banget. Tapi waktu aku menemukan depresi itu kan jadi kita muncul pertanyaan yang sangat besar ya. Iya pasti. Gue rajin baca Alkitab, gue baca ya karena aku Kristen, spiritual awakening. Aku berdoa rajin banget gitu. Kok kayak gini aku gitu loh.
Dan sedihnya banyak orang kayak, iya mungkin kamu kurang doa, kamu kurang ibadah dan lain-lain. Kayak gue mesti ngapain lagi gitu, gue udah melakukan semuanya gitu loh, dan gue mengalami ini gitu kan. Jadi akhirnya dalam depresi aku tuh, aku mulai mencari, ya bener-bener mencari, aku maunya bukan agama nih, aku maunya Tuhannya sendiri gitu. Jadi pas itu mulai itu aku berhenti berdoa secara formal. Jadi aku doa casual, aku jalan, aku lagi minum kopi, aku lagi apa, just ngomong aja kayak bukan yang formal kusyuk gitu ya. Ya cuman kayak ngobrol aja, kayak kita ngobrol gini gitu kan. Jadi kayak sambil lalu gitu. Terus aku malah nggak rutin baca kitab suci lagi gitu. Jadi kayak ya aku mengambil jadi kadang-kadang cuman lihat sesuatu yang kayak misalnya satu firman, udah aku cuman inget itu, terus aku pikirin itu apa maksudnya, udah. Jadi nggak yang rutin tiap hari kayak sebagai kayak doktrin ya, dalam tanda kutip menjalani doktrin, tapi aku lebih kayak ngehidupin cara aku menemukan Tuhan, berelasi dengan Tuhan dengan cara yang berbeda gitu. Dan ternyata itu lebih works dan lebih membuat aku ngelihat dunia ini tuh lebih holistik gitu. Baik juga ngelihat diri aku sendiri, aku tuh bisa ngelihat diri aku dengan lebih holistik gitu. Ya aku seneng sih malahan justru di fase ini aku malah bisa kayak lebih bertumbuh ya, judulnya ya, bertumbuh. Dulu mungkin pas itu aku tuh di survival mode bertahan. Sekarang aku ngerasa aku udah di growing mode, jadi mode bertumbuh. Gitu. Mungkin memang orang depresi aku selalu berharap ya, orang-orang yang sungguh-sungguh depresi nih ya, bukan yang jadi yang sungguh-sungguh depresi. Susah zaman sekarang mencari yang beneran tidak, soalnya udah banyak orang-orang yang speak up. Speak up. Jadi sorry to say, yang benar udah ketutup, yang salah juga gitulah. Itu problemnya kan. Sekarang adalah karena banyak orang yang dikit-dikit ngomongnya depresi gitu. Padahal sebenarnya depresi itu sesuatu yang nggak segampang itu kamu bisa bilang depresi gitu kan. Tapi aku berharap sih orang-orang yang mungkin benar-benar ngalamin apa yang aku alamin itu juga bisa sampai ke growing mode. Jadi nggak cuma survival mode. Karena survival mode gimana pun kita bertahan hidup, tapi kita manusia yang makhluk yang survivor gitu. Maksudnya kita gimana ya, kalau istilahnya makan, ada yang makan berasa nikmat, ya kan? Kalau kita lagi nggak nafsu makan kan kita bisa makan tuh, survive aja kita makan, tapi nggak nikmatnya nggak berasa ya. Tapi kalau kita udah growing gitu ya, udah lewat survival mode-nya, waktu kita makan, kita sama-sama makan nih, tapi yang satu berasa nikmat, yang satu berasa enggak. Sorry, di sini aku menarik, aku mau ngomong kayak gini. Kalau kita hanya berdasarkan survivor dalam hidup kita, ya, maaf kata kucing jalanan juga survive hidupnya gitu. Jadi yang membedakan apa, kita mempunyai akal dan pikiran, kita mempunyai rasa, ya itu sebagai modal untuk mendapatkan experience. Nah, baik lagi sebenarnya tentang doa tadi, bahwa gini, basicnya berdoa itu adalah komunikasi. Betul. Nah, tetapi kan kita nggak bisa ngomong ke anak kita, kamu ngomong sama Tuhan ya, nggak bisa gitu. Makanya orang tua pasti mengajarkan kayak, kamu berdoa sama Tuhan, kamu minta sama Tuhan, nanti Tuhan mengabulkan. Nah, sedangkan konsep ini sebenarnya kalau buat anak kecil itu tidak salah, tetapi kalau konsep ini tidak berubah semakin besar, jadi dia berpikir bahwa Tuhan tuh tempatnya meminta doang dan mohon ampunan. Sebenarnya kalau buat gua itu Tuhan itu tempat untuk kita ngobrol. Dan gue pernah ngalamin sih, ini sih belum lama, mungkin sebulan 2 bulan yang lalu, gue sempat ada masa hancur banget. Gue berdoa sama Tuhan, sampai gue bilang sama Tuhan, gue nggak tahu gue mesti ngomong apa sama lu. Gue bilang, gue hanya memandang lu aja ya, dalam tanda petik gitu. Gue memandang lu doang, gue hanya diem aja, nggak apa-apa ya, maaf ya. Soalnya aku juga pernah, saat ini mungkin aku lagi kecewa sama keadaan aku lagi kecewa dengan skenariomu, aku tahu, aku menyadari itu, dan aku juga menyadari sebenarnya ya ini aku alamin, tapi aku juga nggak bisa menyalahkan kamu 100% Tuhan. Ya udah, aku nggak apa-apa, aku memandangin dirimu aja ya. Ya ada satu momen kita akan seperti itu, bukan harus meminta, tapi cuman kayak mungkin maybe kalau ke gereja atau kemana gitu ya, kan suka ada maybe tuh nggak tahu nggak sih, kalau aku juga suka ke kadang, you know what, aku itu tempat meditasi aku. Itu tau nggak sih, kalau di gereja itu suka ada tempat apa sih namanya, yang lilin,
Oh Nah, iya. aku cuman diam begini doang dengan dengan bacaan-bacaan mungkin yang sama ataupun berbeda. Cuman menurut aku tempat orang-orang Kristen atau Katolik mengatakan bahwa kalau orang yang ke situ tuh biasanya orang yang masalahnya udah nggak bisa pakai akal banget nih katanya gitu. Tapi justru aku ke tempat itu tujuannya apa? Untuk aku hening. Nggak tahu kenapa aku justru tempat hening aku di gereja, justru kayak either itu duduk, entah itu di tempat lilin itu apa, aku nggak tahu namanya. Aku diam begini doang atau aku diam begini doang. Itu aku ngerasa dapat insight yang luar biasa gitu. Karena buat aku kayak sorry to say, mau masjid, gereja, wihara dan sebagainya, sorry to say, maaf banget nih ya, itu sebuah bangunan doang. Ya. Tetapi yang kita harus sadari adalah apa yang di dalamnya gitu maksudnya. Bukan kita memikirkan bahwa wah ini bentuknya begini, yang nggak kayak gitu juga menurut aku. Apa yang di dalamnya, maksudnya rasakan gini. Menurut aku rumah ibadah itu jangan berpikir sebuah bangunan. Rumah ibadah itu sebenarnya esensinya ada dalam diri kita, yang dimana sebenarnya jangan pikir 100% bahwa rumah ibadah itu di luar, tapi rumah ibadah itu sebenarnya di dalam diri kita. Dengan kita ngobrol sama diri kita, dengan kita ngobrol sama Tuhan, sebenarnya itu masuk ke dalam rumah ibadah yang sejati gitu. Menurut aku seperti itu sih. Nah, balik lagi ke depresi, ada nggak sih tantangan untuk membuat konten tentang depresi itu sendiri? Banyak kayaknya. Apa? Yang paling berasa, yang paling berat tuh apa sih? Yang paling berat ya salah satunya banyak orang yang mungkin nggak bisa terima ya. Bisa jadi kan, maksudnya nggak bisa terima dengan konten yang disampaikan gitu. Mungkin pemahamannya beda, apa cara pikir mereka beda gitu. Dan apalagi kalau udah disampaikan di komentar gitu kan. Ini ya itu kan gimana pun, walaupun aku udah lebih bisa bodo amat, cuman kan itu kan pasti kita ada nih yang nggak setuju. Kita harus siap untuk, ya aku harus siap untuk ada orang yang nggak setuju sama aku atau yang memang nggak bisa menerima hal itu gitu. Terus itu yang pertama ya, mikirin itu. Terus selain itu juga kadang-kadang aku juga takut salah ngomong gitu ya. Maksudnya orang depresi itu kan sensitif juga ya. Buat konten mau buat edukasi, tapi gue juga sensitif. Lucu sih. Takutnya orang lain kena omongan, takutnya aku salah ngomong. Terus yang depresi itu malah jadi ngedown gitu. Kadang mikirin itu juga. Gitu, kan? Karena aku tahu kondisi orang yang lagi depresi itu pasti bisa kata-kata tertentu atau ucapan tertentu bisa jadi bikin mereka bisa ngerasa terpuruk gitu. Karena aku pernah di kondisi itu dan aku tahu gitu kan. Dan aku tuh nggak pengen kalau apa yang aku sampein itu malah bikin orang yang depresi terpuruk gitu. Takutnya aku udah di kondisi stabil nih, jadi aku nggak bisa bener-bener ngedalemin apa yang mereka lagi rasain. Ntar aku salah ngomong. Itu kadang-kadang ketakutan terbesar aku sih. Maksudnya rintangan terbesar. Ya aku bener-bener kayak mikirin, apa yang boleh aku sampein, apa yang nggak boleh, kayak gitu. Terus kayak kalau misalnya ada yang ngomongnya terlalu ofensif, itu biasa aku langsung cut tuh. Ini kayaknya ini terlalu berat lah buat orang depresi, aku cut dulu deh gitu, kayak gitu-gitu contohnya. Masalahnya adalah kamu buat seperti itu di Instagram sama di TikTok. Kecuali kalau kamu buat di YouTube. Karena YouTube itu kan spend time lebih panjang. Dan itu lebih banyak untuk kamu mengedukasinya lebih panjang. Dan apa yang kamu ngomongin ini, karena gini, ketika aku pun juga membuat Reels IG pun juga nggak gampang. Karena buatku justru yang aku rasa loh ya. Suatu momen yang aku tadi sebelum kamera on, aku bilang bahwa kita bisa ngomong sesimpel itu, tetapi kan ketika yang kamu bilang tadi bahwa orang depresi misalnya bisa lebih tambah depresi karena apa? Karena mungkin memang sebenarnya gini. Karena memang sesimpel itu, memang benar sesimpel itu, tapi ketika orang yang lagi saat ini mengalami depresi atau mengalami apapun itu, jadi seakan kayak tambah lebih terpuruk karena apa? Karena kita ngomong semakin simpel. Bahkan sebenarnya semakin simpel itu is good sebenarnya, tetapi ya itu terbatasan media yang membuat kita menjadi nggak bisa menjelaskan panjang kali lebar. Makanya aku kalau misalnya ngebahas sesuatu hal yang mungkin agak lebih ribet, aku lebih senang di YouTube karena aku bisa spend time panjang. Jadi orang juga tidak akan
menyalahkan aku 100% gimana, karena aku bisa menjelaskan secara detail. Nah, sedangkan kalau kita ngomong Instagram ataupun TikTok, yang dimana kita mesti mikir waktu. Kita ibaratnya kerja waktu, dan kita berpikir bagaimana waktunya oke, ngedukasinya oke, tepat. Nah, itu kan menjadi sebuah hal itu kan menjadi sebuah kayak apa ya? Tuntutan yang menjadi itu stres loh kayak gitu. Aku pun juga ngalamin, aku buat gila loh, gue aja buat Reels IGTV 8 menit, yang gue mau dibuat 3 menit, 2 menit, gue nggak bisa, gue akuin. Apalagi dengan kontennya Hana ini yang berbau edukasi, yang menurut gue, yang nggak bisa dengan secara singkat. Problemnya seperti itu. Kecuali ini akan menjadi negatif juga, karena orang bakal malas juga nonton, bosan. Ada part 1, part 2. Itu sih cara mensiasati dengan cara yang paling baik ya, paling benar ya. Karena soalnya kalau singkat itu memang kadang-kadang ya itu sih. Dan sadar nggak sih, di negara kita masih sulit untuk menerima experience. Karena orang, ya aku nggak salah dengan riset jurnal, aku juga tidak bermasalah dengan riset jurnal, tetapi aku lebih merasakan bahwa orang lebih memikirkan itu. Padahal yang membuat riset jurnal, mereka pun juga mempunyai experience yang akhirnya mereka diakui, dan mereka mempunyai data yang mungkin yang lebih lengkap dan sebagainya, makanya mereka diakuin gitu. Sedangkan kita ini yang kayak Mbak Hana gitu ya, yang dimana punya masalah gini. Mbak Hana itu punya experience. Nah, experience yang dibagikan. Dan orang tidak menerima karena lu dapat, soalnya gue baca bahwa lu ngomong kayak gini dapat dari mana? Berdasarkan apa? Gitu. Aku bilang I think stupid gitu, maksudnya yang menanyakan itu. Dan sebenarnya ya baiknya kita harus menjelaskan juga sih sebagai content creator juga. Ini berdasarkan my experience loh. Bukan berdasarkan bukan sekedar dari jurnal aja atau riset dari manapun, tapi ini research juga dari my experience. Itu sih, maksudnya itu problem-problem kita sebagai content creator, maupun aku yang sebagai content creator spiritual ataupun content creator yang kayak Hana ini, itu sebuah tantangan yang ribet sih, sebenarnya yang berat banget sih sebenarnya. Nah, aku tuh boleh nanya juga kok aku kok. Iya. Aku tuh pernah sebenarnya aku pernah bikin YouTube juga tentang mental health. Oke. Jadi aku lebih panjang. Tapi setelah aku bikin di TikTok dan di Reels gitu ya, ternyata impact-nya jauh lebih besar, walaupun ada yang negatif juga ya. Tapi ternyata impact-nya itu lebih fantastis lah ya di TikTok dan Reels. Walaupun aku harus menerima hal yang mungkin ada nggak enaknya, tapi ternyata banyak banget yang DM aku dan bener-bener kayak thankful sama aku, dan kayak ada yang bahkan kayak nanya bisa ngobrol sama aku, bisa curhat sama aku, itu banyak banget gitu. Jadi kayak buat aku nggak bisa menyenangkan semua orang ya. Aku nggak bisa membuat semua orang sama happy, aku juga nggak bisa menyenangkan semua orang. Tapi at least aku juga nggak bisa menyelamatkan seluruh dunia gitu. Tapi at least beberapa orang ini aja tuh buat aku udah cukup, buat aku merasa puas dengan bukan puas diri terus udah ya, tapi merasa kayak oke, I'm grateful for this gitu. Walaupun mungkin banyak orang yang nggak bisa terima, it's okay gitu. Tapi untuk orang-orang ini, at least mereka merasakan sebuah manfaat gitu kan. Jadi itu yang membuat aku bertahan tetap di IG dan Reels juga sih gitu. Dan aku biasa kalau di Reels tuh kasih caption, jadi di caption aku jelasin lebih jelasnya lagi, kadang-kadang kayak gitu juga sih. Membatasi sosial media dan sebagainya nggak sih dalam sehari gitu? Maksudnya terlepas dari kita membuat content creator ya, tapi kita aktif melihat sosial media, ada batas-batasan berapa lamanya nggak sih? Kalau aku karena lumayan ngurus anak juga, mikirin hal lain, jadi emang aku tuh nggak segitu aktifnya juga yang nge-scroll Instagram atau TikTok. Aku tuh biasa nge-scroll itu untuk cari inspirasi konten. Jadi nggak buat maksudnya yang udah aku lihat cuman buat inspirasi apa yang mau aku sampaikan, apa yang mau aku bikin gitu. Cuman itu. Jadi basically tanpa membatasi sudah terbatas kalau aku pribadi ya. Tanpa membatasi waktu aku sudah terbatas. Jadi aku emang nggak banyak scroll. Cuman mungkin orang-orang yang
banyak waktu buat scroll ini, sebenarnya mungkin kalau membatasi malah maksudnya membatasi dalam arti aku cuman mau lihat Instagram setengah jam sehari, itu lebih capek, maksudnya capek juga sih, karena itu kan kayak, nah abis itu kalau aku nggak nge-scroll aku mau ngapain gitu kan, maksudnya orang-orang mungkin akhirnya nge-scroll karena nggak ada kerjaan basically. Memang banyak kayak gitu. Ya, jadi bukan Contohnya karena dia. bukan memang karena apa ya, bukan emang karena nggak apa namanya. Kadang-kadang mendingan mengisi waktu, coba mikirin untuk mengisi waktu dengan hal yang lain gitu. Karena kalau sekedar membatasi tapi kita nggak tahu mau ngapain lagi, ujung-ujungnya mau ngapain, nggak ada kerjaan, nggak ada aktivitas yang bisa dikerjain, ujung-ujungnya ya udah mending nge-scroll aja gitu kan. Ya menurut aku sebenarnya lebih ke mikirin mikirin apa yang mau kita kerjain sih. Itu kalau orang ada kerjaan ya nggak bakal nge-scroll mulu gitu kan judulnya kalau ada kerjaan gitu. Ya mungkin sekarang banyak yang juga yang gitu ya, yang nggak tahu mau ngapain, nggak ada. Kalau dulu kan misalnya anak SD SMP lah zaman kita dulu gitu, mungkin kita kan main keluar gitu ya. Kalau main ketemu tetangga kayak naik sepeda kayak apa kayak gitu. Jadi walaupun anak-anak ya ada kerjaannya, tapi ya kerjaan anak-anak gitu kan. Nah mungkin sekarang ya karena nggak terlalu keluar, nggak terlalu di rumah gitu kan, ya ujung-ujungnya nge-scroll gitu, karena itu hal yang paling gampang dilakukan dan terlihat paling menghibur mungkin ya gitu loh. Gitu. Menurut aku sih aktivitas sih yang bisa ngisi aktivitas, dan aku nggak bilang aktivitas harus selalu yang kayak apa ya, yang memakan energi banyak ya. Misalnya kayak mungkin menulis, itu kan aktivitas yang baik dan menolong maksudnya membantu mental kita, tapi ya mungkin udah dilupakan sekarang ya menulis itu. Jadi itu salah satu yang menolong aku loh sebenarnya dari depresi, itu menulis sebenarnya. Menulis baik menulis kayak jurnal ataupun menulis secara random gitu. Itu tuh membantu banget sebenarnya untuk mengatasi depresi juga. Nah ya mungkin hal-hal kayak gitu yang sekarang mestinya ya kalau bisa diterapkan lebih bisa bicara sama diri sendiri kan kita kalau lewat nulis gitu. Nah, cuman itu mungkin banyak ditinggalkan oleh orang-orang sekarang gitu. Padahal menariknya kalau mau menulis, ya orang mikir menulis itu harus di buku. Ya sebenarnya ya boleh. Cuman tapi menurut aku kayak fasilitas handphone tuh ada loh buat nulis gitu kan, notes dan whatever the name gitu ya maksudnya. Tapi itu bisa loh membantu, membantu dan ide dan sebagainya. Nah, menariknya lagi bahwa kalau ngomongin depresi dan sebagainya, pernah nggak satu momen Hana membuat satu video di YouTube atau di TikTok, tapi ada satu orang yang maybe itu komennya gimana, tapi membuat bahannya tiba-tiba muncul depresi, dia pecah tus gitu, pernah nggak? Menjadi tiba-tiba ke-recall lah si depresi ini. Sebenarnya sampai ke-recall mungkin enggak, tapi lebih ke ini tadi tiba-tiba mau ngomong hilang bahasanya. Sama kayak saya juga, gue juga gitu tadi. Bukan ke-recall tapi lebih ke berpikir ulang gitu. Kayak berpikir ulang, ini emang apa aku yang salah ya? Jadi cuman kayak gitu. Apa aku salah? Apa emang aku yang salah ya? Nih orang yang bener ya? Kayak gitu. Pernah kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau sampai ke recall dan sampai kambuh gitu sih enggak, karena aku mungkin memang sekarang di kondisi yang udah lebih stabil, udah lebih bisa mengelola ya. Maksudnya aku ketika sebenarnya banyak komen-komen yang dalam tanda kutip nyebelin gitu ya. Nggak, tapi pernah nggak kayak tiba-tiba kayak tak gitu di depresi lagi atau menjadi pecil, pernah nggak? Nggak pernah sih. Syukurnya nggak pernah dan jangan sampai pernah. Karena yang diserang sebenarnya datanya. Kalau aku baca ya dari komenmu yang kemarin, aku lihat karena aku juga orang yang suka ngorek-ngorek orang. Jadi aku juga lihat bahwa yang diserang adalah datanya, bukan personalmu, gitu masalahnya. Ini yang menjadi menarik sih. Nah, terus untuk menyadari, kan balik lagi kan bahwa kita menjadi manusia yang sadar itu susah loh, menjadi manusia yang sadar. Nah, untuk pertama kali atau tips lah
bagaimana untuk menyadari kalau misalnya kita itu ada depresi walaupun mungkin masih level awalnya. Gimana sih untuk menyadari part itunya dengan titik yang kamu sekarang ini gitu? Pokoknya kalau misalnya kita sudah mulai merasa berbeda dari kita yang dulu, kita kan tahu ya kita yang dulu tuh seperti apa. Misalnya tadinya kita orangnya ceria, tiba-tiba kok aku jadi pendiam, aku jadi murung. Nah itu sebenarnya udah ada tanda-tanda gitu. Atau misalnya tadi aku menyukai kegiatan ini, tiba-tiba aku udah nggak tertarik lagi gitu. Itu sebenarnya itu awal mula masuk ke depresi gitu. Nah, sebenarnya memang saran aku ketika masih kecil-kecil itu lebih baik langsung ke psikolog. Karena kalau ke psikolog, mungkin kalau kita masih ringan ya kondisinya, itu kan bisa dengan konseling aja beberapa sesi, kita udah bisa balik lagi gitu ke diri kita yang normal gitu. Cuman kalau misalnya, seringkali orang itu mungkin karena beberapa halangan ya, yang banyak aku temui itu ada yang orang tuanya tidak setuju mereka menemui psikolog atau psikiater, ada juga yang mungkin kesulitan biaya, seperti itu. Terus ada yang memang ya denial juga ada gitu ya. Sebenarnya itu ini problem sekarang sih. Padahal sebenarnya kalau dari awal udah dirapikan ya istilahnya, mungkin sebenarnya tuh nggak akan berlarut-larut. Tapi karena dibiarkan, kayak aku kan sebenarnya lumayan berlarut-larut tuh, udah dibiarkan panjang. Itu jadi lebih susah, kadang-kadang sampai butuh obat. Padahal sebenarnya mungkin kalau di awal udah dibenerin gitu ya, udah dirapiin, mungkin sebenarnya nggak perlu sampai butuh obat, nggak perlu sampai tahunan untuk kelar gitu. Ya itu sih, jadi kalau misalnya udah mulai ngerasa tidak jadi diri sendiri gitu, kok aku ada yang berubah ya diri aku gitu, dan mulai kayak dunia ini mulai tidak menarik gitu, nah itu sebenarnya udah tanda-tanda. Iya. Ini dari sebuah pengetahuan dan sebagainya gitu. Generasi Anda yang bukan kamera ya, yang orang belakang tuh editor tuh ya, satu ya, kameramen. Nah itu menjadi sebuah perenungan bahwa ya baik lagi kita awareness sih. Kita memang belajar, jangan maksudnya gini, stop untuk belajar baik, stop untuk belajar menjadi buruk, stop untuk belajar menjadi bijaksana dan sebagainya. Tapi yang kita harus di era zaman sekarang ada belajar untuk sadar, belajar untuk sadari apa yang masuk, sadari apa yang keluar, gitu maksudnya. Jadi sehingga kita tahu bahwa siapa tahu yang masuk ini sebenarnya bukan diri kita, dalam arti mungkin ego, mungkin ya maybe depresi dan sebagainya. Karena depresi itu kan kita sadari, yang harus disadari sama orang yang mengidap depresi, yang kita mungkin yang tadi Hana bilang bahwa setelah kita minum obat justru bukan malah kita nge-fly-nya aja yang kita rasakan, tetapi kita juga mesti belajar untuk menjadi sadar. Oh ternyata ketika lagi minum obat rasa gini, tenang gini. Jadi one day ketika kita ngadepin kecemasan itu, kita jadi sadar bahwa oh keinget nih rasa nyamannya seperti apa minum obat. Jadi kita bisa merecall rasa nyaman itu, rasa relaxnya itu, gitu. Nah, wow, ini sih pembicaraan yang kok jadi berat ya? Jadi merosot ya duduknya. Iya, bukan merosot, jadi berat gitu omongan gue, jadi berat, gue jadi nggak sadar gitu, dan merosot dan gue jadi nggak sadar, berat banget ini omongannya. Ya, wow. Tapi sadar itu emang perlu banget sih, maksudnya melatih diri. Melatih diri untuk itu tuh penting banget ya, karena aku pun sadar gitu ya bahwa pemulihan aku bisa sampai di titik sekarang ini yaitu melatih, salah satunya melatih kesadaran itu ya. Karena kalau gimana pun gini, kita mungkin berharap orang lain untuk bisa nerima kita, dan aku tetap sangat encourage orang lain untuk bisa memahami orang yang depresi. Tetapi aku juga tidak meniadakan bahwa orang depresi pun punya porsinya, yaitu apa ya tadi, mencari pertolongan, melatih kesadarannya gitu ya, dengan hal-hal yang bisa membantu yang memang sesuai kebutuhan. Kalau aku kan misalnya kayak memang aku butuh minum obat, oke, aku sadar aku butuh obat, dan it's okay aku minum obat. Kadang-kadang kan banyak yang denial, aku aduh nggak mau minum obat, masa minum obat dan sebagainya macamnya. Buat aku it's okay minum obat kalau memang dibutuhkan gitu. Jadi ketika sudah minum obat,
kita sudah bisa berpikir dengan lebih jernih, saatnya kita mulai menguatkan otot-otot mental kita, memperbaiki mungkin hal-hal yang broken gitu kan di otak kita gitu. Itu kan sebenarnya yang aku sempat bilang kan, kayak orang stroke, nggak bisa jalan, dilatih lagi sampai bisa jalan. Tapi kan nggak bisa lagi stroke langsung disuruh jalan ya, memang dia butuh perawatan obat dulu kan gitu loh. Jahat sih orang lagi suruh jalan sih, jahat gitu. Jalan-jalan gitu kan, nggak gitu juga gitu kan. Jadi ya udah, stroke diobatin, nah dia kan pasti masih dalam keadaan yang tidak kuat gitu ya. Nah, latihlah dengan terapi jalan apa yang disediakan untuk sampai di titik kita bisa kuat lagi, bisa normal lagi. Sebenarnya sama konsepnya. Jadi obat itu udah meredam gejala kita, habis itu kita melatih diri kita lagi gitu sampai di titik ketika obat sudah menurun ya kan dosisnya, terus kita sudah lebih stabil, kita sudah siap menghadapi, istilahnya gini, udah siap menghadapi badai dengan lebih baik gitu. Jadi waktu aku bilangnya gini, waktu cuaca cerah siapkan diri untuk supaya ketika badai datang kita udah ready gitu. Jadi sebenarnya lebih ke kayak gitu sih. Jadi aku pun tidak meniadakan peran dari orang depresi ini gitu, bahwa kamu juga nggak boleh kayak di titik ya udah orang cukup mengerti aku aja dan aku ya sudah dengan gini ya sudah. Atau misalnya aku minum obat udah merasa better, ya udah sampai di sini udah cukup. Itu menurut aku nggak boleh berhenti di situ. Memang harus menggali dan sebagainya. Nah, tapi menarik banget, tiba-tiba aku muncul di kepalaku bahwa pernah nggak akhirnya pernah nggak sih dalam pikiran Hana bahwa akhirnya gini, kadang-kadang kita kan sebagai manusia ya, kita kan mempunyai limitasi kesadaran, mempunyai limitasi pemahaman, pengertian, pemakluman terhadap diri kita atau terhadap apapun gitu. Akhirnya pernah nggak sih satu momen menyadari kenapa sih Tuhan ngasih aku ini depresi? Pernah nggak mengalami ataupun kayak pernah nggak sih mendapatkan jawaban kenapa sih gue dikasih gini gitu? Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Kalau di aku ya, aku lebih ngelihatnya mungkin Tuhan nggak memberi ya, maksudnya dalam arti intentionally. Mas aku iya betul, nggak memberi, cuman mas aku membuat keadaan, mungkin mendapatkan keadaan gitu seperti ini. Nah itu kan maksudnya ya baik lagi, memang Tuhan tidak membuat, tapi membuat membuat sebuah skenario dan sebagainya. Nggak mungkin gini, nggak mungkin Tuhan memberikan sesuatu atau membuat skenario sesuatu kalau tidak ada meaningnya. Ya, nah akhirnya yang aku mau tanyakan ada itu bahwa akhirnya mendapatkan meaning atau apa nggak sih, kayak akhirnya dari depresi ini? Iya, maksudnya dalam arti bahasa aku apa ya paling enak ya, mungkin benar kata Hana bilang bahwa akhirnya mungkin kondisi akhirnya Hana bisa menyadari bahwa oh Tuhan meng-create atau mengasih skenario saya ini menjadi depresi itu, akhirnya Hana itu mempunyai kesadaran kayak oh ini loh tujuannya, oh ini loh fungsinya sebagai human being. Apa? Nah kalau sampai titik ini, sampai di titik sekarang ya, itu aku merasa ya itu dengan experience aku, gimana pun kan di dunia ini kan atau ya di negara ini tidak cuma aku yang menghadapi masalah mental gitu kan, banyak orang yang juga menghadapi, dan aku bisa di titik ini untuk jadi sebuah bantuan untuk mereka gitu, mereka yang juga mengalami gitu. Jadi ini buat aku itu salah satu, istilahnya aku berguna untuk masyarakat dalam hal ini, dalam masalah kesehatan mental gitu ya. Itu salah satu apa tadi namanya? Jadi lupa kan apa ya tadi ngomong apa sih gue? Ketularan loh ini. Iya, ketularan. Aku sering kayak gini, masalah. Menjadi kok faedah sih, apa sih menjadi hikmahnya dari hikmah apa ya menjadi akhirnya gue tahu nih kenapa Tuhan memberikan merencanakan skenario ini buat gue nih. Nah, itu. Jadi hikmah lah ya, lebih ke ini hikmahnya adalah ya aku bisa berguna buat ya mungkin masyarakat yang sekarang ya selingkup ini untuk masalah kesehatan mental. Itu yang pertama. Yang kedua, justru aku merasa dengan melalui depresi aku
Aku tuh malah mengenal Tuhan itu dengan lebih apa ya, lebih holistik gitu, lebih komplit, melihat dunia ini juga dengan lebih open minded. Yang dulu aku tuh religiusnya tuh like religius gitu kan, jadi kayak agak tertutup gitu pikirannya. Karena beragama belum tentu bertuhan belum tentu Iya. beragama, seharusnya benar-benar ngeblind sebenarnya gitu. Terus jadi setelah mengalami depresi itu aku lebih terbuka pikirannya, aku melihat segala sesuatunya itu dengan sebuah kacamata yang baru gitu. Melihat Tuhan dengan kacamata yang baru, melihat dunia manusia itu dengan kacamata yang baru gitu. Itu salah satu ya. Dan tapi somehow ya, ini aminin aja ya. Amin. Gimana sih maksudnya ini aminin gimana tuh? Jadi aku nggak tahu, aku percaya ke depannya aku masih punya kontribusi lagi nih. Maksudnya kenapa Tuhan kenapa Tuhan mengizinkan kondisi depresi aku yakin ke depan masih banyak hal yang akan Tuhan nyatakan gitu. Maksudnya ini loh, nggak sia-sia loh penderitaan kamu selama ini gitu. Sama aku percaya itu dan aku aminin gitu. Wow, ini keren. Tapi yang aku dapat dari omongannya Hana adalah gini. Iya, terkadang mungkin gini, kalau di kepala aku seperti ini dengan ceritanya Hana bahwa kalau kamu tidak depresi, misalkan, kamu hanya beragama. Sorry ya, aku ngomong gitu ya. Bisa jadi, betul. Tapi karena aku menciptakan kamu dengan kondisi depresi, jadi kamu akan belajar untuk mengenalku gitu. Karena gini loh, sorry itu saya maksudnya, maaf banget, orang yang siap sholat 5 waktu, orang yang setiap Jumat ke masjid, orang yang setiap Sabtu Minggu ke gereja, maaf banget, sorry tuh saya banget, belum tentu dia mengenal Tuhan, gitu. Bisa jadi mereka hanya beragama ataupun mengenal agama, tapi belum tentu mengenal Tuhan dalam tanda petik ya. Maksudnya kayak gitu. Nah inilah yang menjadi sebuah menariknya adalah aku mendapatkan insight yang lebih dalam bahwa ternyata Tuhan mengenalkan dirinya ke kamu itu dengan cara seperti itu. Mungkin dengan cara yang kayak, tidak enak sekali hidup ini, kenapa dapetnya depresi gitu-gitu kan. Tapi iya, tapi justru menjadi cara mengenalnya cara yang unik gitu menurut aku gitu. Ada orang mungkin, maaf ya, ada orang mungkin kehilangan uang dulu, keluarga dulu, baru mengenal Tuhan. Nah, tapi ini mengenal Tuhan dengan cara yang unik gitu, maksudnya dengan wow gitu. Dan itu aku keren banget itu. Seru sih, maksudnya aku juga dibilang mensyukuri ya. Bilang gitu ya, sakit banget gitu ya. Nggak ada menyukuri sakit ya. Tapi gini, aku melihat Tuhan itu pasti kan mau membuat sesuatu itu indah gitu ya. Maksudnya ini kelihatannya nggak nyaman buat aku gitu, tapi Tuhan tuh ternyata bisa turn itu untuk sesuatu yang indah gitu. Ya mungkin aku nggak bisa lihat waktu itu, tapi indah gitu. Jadi ya gitu tuh, kehilangan kata-kata lagi saya. Ini ternyata kita berdua sama-sama sengklek ya ketika ngomong ya kayak gitu ya tiba-tiba. Iya. Jadi muncul ide lain tiba-tiba hilang aja. Iya, tiba-tiba tadi kayak mau ngomong sesuatu tiba-tiba hilang aja gitu. Coba dilanjutkan dulu, siapa tahu nanti saya ingat. Oke. Ini bukan lanjutin gimana, menariknya adalah gini. Kalau ngomong depresi gitu ya. Yang kita rasakan ini nggak sih, Hana? Rasa dunia ini kayak sendirian dan gelap, itu rasanya kayak gitu nggak sih? Iya, kurang lebih berasa di lorong yang nggak ada ujungnya, gelap dan nggak ada ujungnya. Ya rasanya ada rasa kayak gitu. Sampai kadang-kadang ya sorry to say, tapi sampai mikir kayak ngapain gue dilahirin gitu, ngerti kan? Ada loh rasa kayak gitu. Kayak kalau sakitnya kayak gini gitu. Dulu tuh kalau pas lagi sakit tuh pernah sampai di titik kayak gitu ya, kayak ngapain gitu nih, gue harus ngerasain sakit ini gitu kan. Tapi ya itu kan waktu sakit ya. Kalau sekarang mah udah stabil gini ya, nggak berpikir seperti itu lagi. Itu pikiran ketika lagi sakit aja gitu. Aku jadi ingat loh Kak, mau ngomong apa.
Kak lagi, Rio mau ngomong apa tadi yang lupa itu ya? Gue malu loh setiap gue konten nih, gue juga suka kayak gini gitu maksudnya. Ini penyakit sebenarnya yang makanya jangan ada yang potong, jangan ada yang berisik gitu maksudnya. Nah, jadi ke distract. Gue itu jadi melihat dunia itu ya sekarang tuh nggak kayak untung rugi. Ya. Kan nggak ada orang yang misalnya, wah untung nih apa? Punish and reward lah, kiri dan kanan. Ya misalnya kayak lagi dapat uang, lagi dapat undian, oh ini untung. Nanti kalau kecelakaan rugi gitu. Kayak aku akhirnya kayak sekarang ngelihat dunia itu bukan, oh ini lagi kondisi kiri dan kanan, hitam dan putih. Iya, jadi kayak ya ini satu kehidupan, rangkaian kehidupan, jalinan kehidupan yang kita nggak bisa tentukan mana untung rugi. Pernah dengar perumpamaan ini nggak yang ada orang punya kuda, ada orang domba tinggal di desa, terus kudanya ada kuda datang. Terus orang-orang bilang, untung banget kamu dapat kuda, nggak tahu dari mana datang ke rumah. Terus anaknya naik kuda, pakai kuda itu naik jalan-jalan, anaknya jatuh, patah tulang kakinya. Terus orang bilang, ya rugi dong tuh kuda tadi datang jadi anakmu jatuh gitu. Terus habis itu ternyata ada perang, terus orang-orang lagi dikumpulin buat perang. Tapi karena anaknya kakinya patah, dia nggak diikutin perang. Orang-orang pada bilang, wah untung tuh kakinya patah, jadi nggak diikutin perang. Maksudnya itu nggak akan ada selesai karena semua itu sebuah rangkaian, kan? Rangkaian kehidupan. Dan itu persepsi orang aja ini untung ini rugi gitu kan. Padahal sebenarnya ya udah kita tuh jalanin kehidupan ini sebagai satu rangkaian. Mau ada kondisi yang terkesannya baik atau terkesannya buruk itu nggak perlu nggak perlu di highlight lah ini untung atau rugi, ini baik atau buruknya gitu. Lebih kayak menjalani kehidupan sebagai satu rangkaian experience tadi, sebuah pengalaman gitu, sebuah adventure gitu kan. Ya itu tadi aku mau bilang bahwa ya gitu. Karena sejak depresi itu aku mulai melihat dunia ya udah kayak gitu. Iya, yang diomongannya tadi itu sebenarnya ya inilah baiknya kita itu belajar untuk mengenalkan. Kalau aku bilang nol, karena nol itu boleh dibilang Tuhan oke, karena cahaya gitu. Boleh dibilang netral juga boleh, karena menurut aku ya kita mesti belajar mengenalkan, karena menetralkan gitu. Karena ya ini menarik ya, aku dengan ngomongin kayak tadi persepsi orang dan sebagainya. Menurut aku kasihan sama orang lain itu rasa sombong loh. Yang paling halus. Karena kita merasakan kita lebih baik dari dia. Nah, sedangkan nggak ada yang lebih baik. Sorry to say, maaf. Aku itu berapa kali itu nongkrong di Blok M, ngopi, ngopi gitu, dan akhirnya aku punya teman pengamen banyak banget gitu, preman-preman sana. Satu momen aku lihat satu pengamen yang aku kenal dia, tiba-tiba lagi beler. Tanya, kenapa nih orang? Biasa bang, ngobat. Nah, abis itu abis itu aku tanya bahwa kayak pertanyaan aku gini, lu happy nggak sih hidup kayak gini, kayak begini? Dia bilang gini, ya bang, kalau buat gue nih, buat kita nih, ini gue nggak mengajarkan seperti ini ya, teman-teman saya nggak mengajarkan seperti ini. Ini penting banget ya, jangan sampai dipotong. Dia bilang gini, yang aku pelajari aja kesederhanaan, bukan berarti perbuatannya mungkin bisa disalahkan, tapi kesederhanaan yang aku lihat bahwa ya bang, gue mah dapat uang buat rokok sama maaf kata gue hanyalah cuman ngobat doang, dalam penting ngobat doang gitu ya. Ya hidup gue udah happy. Nah, sedangkan kita yang mungkin ya, bolehlah katakan kalian boleh mengatakan bercukupan, ya apapun bahasanya. Kita itu justru lebih tidak beruntung dari mereka. Kenapa? Menurut aku seperti ini. Karena sorry itu kita aja untuk bahagia aja butuh kartu kredit. Ngerti nggak sih maksudnya? Kita untuk senang aja dalam sehari butuh kartu kredit. Kita dalam sehari senang aja butuh A, B, C, D, F, G. Dia butuh untuk happy aja, untuk bahagia butuh satu hal itu doang, yang dimana berarti yang aku nilai adalah bisa jadi orang yang di bawah aku itu, orang yang levelnya di bawah aku atau derajat di bawah aku itu, bisa jadi dia udah menemukan kebahagiaan dibandingkan kita yang mungkin
every day atau setiap minggu sekali kita buat konten gitu ya. Masa justru orang-orang kayak kita itu belum tentu menemukan hakikatnya atau secara esensinya apa itu happiness, apa itu bahagia gitu kan. Nah itu sih aku lihat, justru aku justru nggak pernah lihat ke bawah, karena menurut aku orang di bawah bisa jadi lebih baik dari aku. Maksudnya dalam arti lebih bahagia, lebih ngerti esensi tentang namanya hidup dan sebagainya. Aku lebih seperti itu sih. Iya. Nah itu juga tuh menarik banget. Kadang orang berpikir orang depresi nih sulit bersyukur, terus susah. Maksudnya kayak gimana sih biar bahagia harus dikasih duit banyak kah gitu? Mungkin kalau dikasih duit. Iya itu ada komen tuh kemarin tuh brengsek tuh. Ya 1M gue depresi hilang, gila lu ya. Ya padahal tuh ya. Ada komen kayak gitu tuh. Ada kan Padahal tuh ya kebahagiaan orang depresi itu apa? Kalau bisa normal aja deh, bangun nggak ngerasa perih itu gitu ya. Kayak bangun bernafas bisa kayak lega like orang pada umumnya lah, normal. Itu aja kita tuh udah bahagia loh. Udah bahagia, udah bersyukur loh. Tapi dibilangnya bersyukur kok nggak bersyukur. Kamu mungkin bangun nggak ngerasa bersyukur loh. Orang pada umumnya normal bangun ya bangun aja tanpa rasa syukur, bisa jadi. Kita bangun dengan rasa yang normal aja kita udah bersyukur loh sebetulnya. Jadi maksudnya ya itu tentang bersyukur, maksudnya tentang bersyukur dan bahagia itu sih gitu. Berhubungan dengan depresi ya gitu sih. Karena kita diajarkan dari, kalau aku bilang boleh bilang orang tua atau leluhur gitu, dari itu turun menurun ya. Bersyukur itu adalah ketika kita membandingkan orang lain. Contoh, ya bersyukurlah kita bisa makan, belum tentu orang jangan bisa makan. Itu bukan bersyukur, namanya sombong cuy. Ini namanya sombong ya. Jadi jangan berpikir itu bersyukur. Itu bukan bersyukur, itu namanya sombong secara halus. Nah, tapi bersyukur itu adalah kita, menurut aku ya, ketika kita bisa merasakan bahwa kondisi saat ini. Karena sistem hidup aku itu gini. Hidupku itu saat ini. Kemarin itu sejarah atau ya udah masa lalu. Kemarin ada sebuah memori. Masa depan itu hal yang gaib, yang gue nggak tahu apa yang terjadi besoknya. Setelah ini kita gimana, gue nggak peduli dan gue nggak tahu gitu. Makanya, aku tipikal orang yang hidup ya udah saat ini aja. Besok ya besok. Ya, ngapain? Kalau aku ya, tapi nggak bilang aku benar ya. Cuman buat aku ya hidup untuk hari ini aja gitu. Ngapain mesti mikirin besok sih gitu. Nah, kalau aku seperti itu, dan menariknya bahwa ya baiknya kita terlatih diajarkan bersyukur itu adalah melihat orang di bawah kita. Justru itu bukan bersyukur, itu tambah sombong. Karena apa ya, maksudnya banyak, karena gini maksudnya banyak hal yang aku pelajari bahwa orang-orang yang pinggiran jalan itu aja happy banget. Gue pernah di daerah mana? Aku lupa, istriku sana. Kita pernah beli es krim di daerah mana, sayang? Yang waktu itu ada anak bocah? Hah? Pondok Indah dekat sini ya, gitu. Aku melihat gini. Waktu itu kita beli es krim dan akhirnya ada kayak anak nggak tahu teman minta-minta tuh jual tisu sih, kita tisu ya. Waktu itu akhirnya istriku membelikan dia es krim juga. Ketika aku habis beli es krim sama dia, istriku ngasih es krim juga. Yang aku lihat cuma satu. Gila ya, cuma es krimnya bikin dia happy banget gitu. Kok sederhana banget ya bikin dia happy ya, maksudnya kayak gitu. Sedangkan kita membuat diri kita happy itu ribet banget. Mungkin itu saya orang yang punya utang, kita mesti bayar hutang biar happy. Kita happy itu kalau kita mesti punya barang branded. Kita happy itu kalau misalnya punya ini dan sebagainya gitu-gitu, punya followers dan sebagainya. Itu saya menurut aku itu bukan happy yang esensi atau happy yang sejati gitu. Happy yang sejati kayak mereka. Cuma gitu juga happy banget gitu maksudnya. Jadi justru aku belajar bahagia, belajar esensi bersyukur itu justru melihat dari orang bawah, karena aku melihat bahwa mereka itu bersyukur dengan cara yang simpel yang aku bilang tadi, bahwa orang, maaf kata mungkin narkobaan doang yang pinggiran jalan tuh, yang pengamen itu tuh, mereka bisa happy banget kok gitu, tanpa mereka mesti mikirin kayak besok gue dapat uang dari mana kayak dan sebagainya. Di situ aku belajar justru kita nggak bisa melihat orang di bawah kita itu lebih susah dari kita, nggak. Justru menurut aku jauh lebih bahagia daripada aku gitu. Itu sih. Pernah mengalami part itu aja nggak sih, kayak oh iya ya ternyata orang di bawah kita itu justru lebih menyenangkan hidupnya daripada kita. Iya loh, kadang-kadang kan kita ketemu orang ngobrol gitu ya, maksudnya
misalnya beli apa atau apa kan kadang ngobrol gitu ya, bahwa memang eh, kadang-kadang mereka simple loh. Maksudnya dengan kesimpelan mereka itu mereka udah bahagia dan mereka maksudnya nggak ngarepin yang gimana-gimana gitu. Ya udah hidup gini udah baik buat mereka gitu. Memang ada dan kayak apa namanya? Tapi di situ aku ambil kesimpulan ya bahwa sebenarnya bahagia itu bukan masalah materi seperti yang dipikirin orang-orang gitu. Maksudnya kalau lu punya banyak lu lebih bahagia, kalau lu punya lebih sedikit lu baru layak depresi gitu kan. Kan ada orang yang ya gitulah, mungkin ngelihatnya kalau depresi itu semata-mata karena nggak punya uang, atau kalau bahagia itu yang punya uang banyak gitu ya. Yes, buat aku betul. Tidak didefinisikan dari itu ya gitu loh. Maksudnya kebahagiaan itu how you enjoy yourself sih menurut aku. Yes. How you enjoy yourself dalam kehidupan ini gitu, atau dan how you enjoy God gitu kalau misalnya lebih jauhnya lagi gitu ya di dalam kehidupan kita gitu. Maksudnya mau kita lagi susah, mau kita lagi dalam keadaan yang baik, kalau kita bisa enjoy diri kita, bisa enjoy Tuhan, menurut aku ya that's happiness gitu. That's happiness gitu. Jadi bukan apa yang ada, apa ya, bukan benda material lah buat aku ya yang membuat kita bisa bahagia gitu. Wow. Nih aku lupa nyari di mana aku lihat videomu atau apa ya, yang aku lihat kamu buat video habis itu ada quotes-quotesnya sampingnya. Aku lupa deh. Nah, aku itu mau ngebahas tentang hal itu juga tuh, kayak menarik banget, tapi kayak hilang deh. Yang mana ya? Aku lupa, makanya aku coba cari deh, Bi. Lupa ada enggak ada. Jadi aku slide, itu bisa ada ini ya. Aku lupa yang mana ya. Kok aku jadi bodoh seperti ini? Aku lupa. Padahal kemarin aku screenshot, aku lupa. Apa gitu deh. Maksudnya aku mana? Sorry. Maaf. Apa ya? Bukan. Ada screenshot. Aku lupa aku screenshot apa. Tapi ada kata-kata yang menurut aku kayak menarik gitu. Maksudnya, apakah masih gini? Gak masalah juga dari orang lain. Tapi aku juga mau menanya, apakah itu ada bagian dari dirimu yang kamu tulis atau memang kamu mendapatkan quotes dari orang lain? Yang mana nih? Ada beberapa kata-kata yang, jadi ada foto atau apa, atau video yang sebelahnya aku kesampingin kan suka gitu. Ada kata-kata apa? Aku lupa deh. Oh, dari konten aku? Iya, kontenmu. Oh, yang biasa aku ada foto terus aku tulisan. Iya. Aku lupa. Aku nyari itu di mana tadi. Aku lupa, makanya aku cari nggak nemu. Di akun aku sih ada beberapa yang kayak gitu. Itu aku tulis sendiri semuanya. Aku yang slide-slide itu aku tulis sendiri sih. Dari apa tuh? Nah, ini nih kata-katanya dari. Ini juga lupa loh. Dari pengalaman pribadi, perenungan pribadi. Aku kan bikin kayak gitu ada banyak nih. Aku nggak tahu yang. Iya, aku lupa. Iya, aku lupa. Itu menarik banget gitu buatku. Nah, saat itu. Coba aku lihat di handphone aku ya. Jadi saat itu aku melihat, saat itu yang aku mau tanyakan adalah apa yang sedang dirasakan, apa yang sedang dipikirkan ketika kamu menulis hal itu gitu. Kondisi apa sih gitu? Tunggu, mesti lihat dulu nih yang fotonya yang mana ya. Iya. Enggak, maksudnya aku udah screenshot tapi aku lupa yang mana. Soalnya aku ada nulis kayak gitu tuh lumayan banyak, jadi mesti lihat yang mana. Udahlah, hilang. Lupa, padahal udah dicatat, udah di save kemarin gitu, tapi aku lupa. Ya sudahlah ya. Ya sudahlah, Ben aja. Nggak ada. Kayak nggak di screenshot waktu itu, lupa. Nah, intinya yang kayak gimana? Intinya ya aku lupa nggak. Cuma yang aku mau nanyakan ada, ketika kamu menulis hal itu, kondisi apa yang kamu lagi rasakan gitu maksudnya? Waduh. Soalnya kan ada beberapa tulisan ya. Itu beda-beda sih kondisinya ya. Ya, karena kan karena gini, ketika aku juga suka nulis puisi kecil-kecil yang aneh-aneh gitu ya. Kita juga sama gitu ya. Itu kan berdasarkan tiba-tiba rasa yang muncul ataupun rasa yang kita panggil. Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi kayak misalnya aku mau nulis sesuatu hal tentang rasa cintaku sama Tuhan nih. Nah, aku mesti mengambil memori atau mengambil memori, entah itu
dari memang my experience sama Tuhan. Kalau nggak aku misalnya aku lagi keinget memori aku dapat dari kenangan aku masa laluku dengan mantanku misalnya. Nah itu aku ingat, aku ambil rasanya, tiba-tiba aku bisa nulis tentang rasa cintaku sama Tuhan karena dia hadir dalam hidupku. Karena Tuhan menghadirkan dia untukku, jadi aku bisa belajar tentang rasa cinta dalam tanda petik seperti itu. Nah, apakah seperti itu atau gimana tuh maksudnya? Iya, seperti itu. Jadi ada tulisan yang memang waktu itu misalnya aku lagi ngerasain aku tulis. Ada biasanya 2 jenis lah. Ada yang lagi aku ngerasain aku tulis, ada yang aku recall perasaannya. Jadi aku lagi mau nulis, aku mau nulis tentang apa, aku recall apa yang aku experience gitu. Nah, kalau misalkan ya cukup kita recall yang baik ya. Tapi kadang-kadang kita membutuhkan recall yang buruk untuk kita mendapatkan sebuah karya atau kreatif lah gitu kan. Makanya aku bilang tidak ada yang baik dan buruk, ada yang netral gitu makanya. Karena kalau kita menjadi orang baik, kita akan menolak yang buruk, menjadi orang buruk akan menolak yang baik dan tidak ada selesainya. Nah, makanya tapi begitu kamu merecall hal yang negatif atau hal yang tidak menyenangkan, tidak nyaman buat kamu, akhirnya kamu membuat karya akan membuat sesuatu hal yang bisa ditonton atau dinikmatinya publik. Nah, untuk kamu bukan menghilang, untuk kamu ngembalikan diri kamu sejati itu gimana caranya? Tapi takutnya kan bisa kebawa juga nih dengan nggak sengaja gitu kan kita. Kalau aku basically kan kalau tentang masa lalu ya, aku itu tidak punya dendam terhadap masa laluku. Oke, nice. Apapun good. yang dibilang buruk, jujur aku nggak punya dendam terhadap masa lalu aku. Wow. So ketika aku recall itu adalah sebuah perasaan yang netral yang seperti dibilang, jadi bukan perasaan yang buruk, meskipun sedih atau meskipun mengerikan, tetapi yang aku recall itu bukan tubuh aku udah nggak nge-recall ya, jadi perasaan aku, pikiran aku ingat momen itu rasanya kayak gimana, tapi tubuh aku sudah tidak bereaksi seperti sebelumnya gitu. Jadi ya aku nggak perlu ngebalikin yang gimana ya, aku kembali beraktivitas, that's fine gitu. Aku cuma recall ketika aku nulis aja gitu. Dan setelah selesai ya ini selesai gitu. Gitu sih. Nah iya, jadi terakhir nih ngomong bahwa yang kita mesti sadari adalah mana memori, mana saat ini gitu. Nah, sedangkan memori ini yang akhirnya bukan mendominasi, cuman akan menjadi besar yang kita menganggap di kepala kita bahwa ini saat ini, padahal nggak itu memori. Nah, ini yang benar-benar yang kita harus sebagai mungkin orang-orang yang mungkin penderita ya, mungkin bahasa penderita atau survivor depresi, kita mesti menyadari bahwa apa yang datang ini belum tentu masa sekarang, tapi bisa jadi masa lalu yang dimana kita menyadari itu memori aja gitu. Yang dimana kita menyadari bahwa memori itu ada kamu yang dulu, tetapi kamu cuma menyadari kamu yang sekarang, bahwa menyadari bahwa kamu itu sebenarnya bukan orang menyadari bahwa kamu itu bukan orang depresi loh. Dan kita itu selalu kita itu tanpa kita sadari bahwa kita terlalu mengaku. Kalau aku biasanya mengaku itu terlalu menyadari gitu bahwa aku itu ada. Aku itu manusia, aku itu begini. Nah, sehingga kita tidak menyadari sejati diri kita. Gitu. Karena kalau aku bilang bahwa gini, kita itu ada makhluk spiritual yang mengalami kebumian, mengalami kehidupan gitu. Yang dimana makhluk spiritual ini kan ya sejati kita itu ada ruh, yang dalam tanda petik kita itu ruh yang lagi ditanami atau yang lagi dibelenggu di tubuh manusia. Nah, jadi sehingga apapun yang masuk, kita menyadari dulu nih, apakah memang ini Tuhan, apakah ini pikiran kita. Nah, ketika kita menyadari hal ini, kita bisa awareness kayak, oke nih, kalau misalnya kita lagi depresi atau kita lagi gimana nih, ya kita mesti sadari aja bahwa, oh ini kita yang kita bentuk dan tanda petik ya, maksudnya bukan gini, aku nggak menyalahkan dengan orang depresi, aku nggak bilang harus gimana-gimana, cuman tapi kita juga yang Hana bilang bahwa kita sebagai depresi kita mesti menyadari gitu yang kita alami saat ini, kalau kita lagi depresi kumat dan sebagainya, ini kan sebenarnya memori yang
sudah terkubur tiba-tiba meluap. Maksudnya aku Rasanya menganggap itu kayak rasanya. ya rasanya jadi gini. Memori itu kan tidak pernah bisa hilang. Ya, memori itu kayak kita naruh file atau naruh buku yang bertumpuk-tumpuk. One day buku yang di bawah mau positif mau negatif, maksudnya mau yang enak atau tidak enak akan pindah ke atas. Nah, ketika mungkin negatif yang pindah ke atas atau positif yang pindah ke atas, ya sadari aja dan kita menyadari bahwa yang positif akan berlalu, yang negatif pun akan berlalu gitu. Nah, itu sih menurut aku seperti itu. Dan pertanyaan terakhir adalah makna hidup buat Hana ini apa sih saat ini, dan tujuan saat ini Hana itu apa sih dalam hidup? Kan pasti setiap usia itu berbeda-beda dong, value-nya, pola pikir dan sebagainya. Untuk saat ini apa? Berat banget nih pertanyaan terakhir. Emang berat ya? Berat. Enggak, buat udah aku masuk makna. Enggak. Jangan tiba-tiba muncul ya? Enggak. Takut tiba-tiba, aku berpikir berat jadi seperti itu. Enggak. Makna yang aku maknai sekarang berarti ya di titik ini ya. Sekarang aku melihat hidup ini sebagai petualangan mungkin ya, bisa dibilang sebagai petualangan yang bisa aku nikmat, yang apa ya, yang mungkin gak selalu mulus gitu ya, kan namanya adventure kan bisa kadang kita mengalami kesulitan atau apa ya, tapi ya ini adventure aku sama Tuhan gitu dalam menjalani kehidupan. Dan ya untuk tujuan kedepannya aku tuh sebenarnya dari dulu tuh aku punya sebuah mungkin cita-cita apa ambisi ya, nggak tahu ya, ambisi pribadi beda atau tipis apa ya. Sama ambisi. Iya, ya aku pengen punya impact gitu sebetulnya. Aku pengen punya impact buat orang gitu. Jadi aku tuh bukan tipe orang yang mau jadi orang yang biasa-biasa aja atau hidup senormal mungkin bahasa orang dan seperti kayak orang mikirnya normal lah ya. Iya, orang kerja kantoran normal ya, nggak salah. Nggak yang bukan salah ya, tapi memang orang kan beda-beda ya. Nah, betul. Aku kebetulan bukan orang yang hidupnya kayak gitu aja gitu, lempeng aja gitu. Tapi aku tuh selalu kayak ya punya banyak ambisi lah ya gitu intinya. Dan aku tuh pengen banget hidup aku tuh impactful gitu. Apalagi menilik dulu aku punya satu ya aku bilang neraka di dunia itu ya, penderitaan yang buat aku kayak ini tuh harus banget aku tuh jadi impact gitu. Masa gue udah kayak gini udah kayak setengah mati terus nggak menghasilkan apa-apa gitu. Aku tuh kayak bener-bener nggak mau gitu. Jadi ya adventure ini aku pengen jalanin dan aku berharap bisa jadi impact sih buat dalam hal apapun ya. Aku nggak menutup cuman dalam kesehatan mental, bisa apapun. Pokoknya apapun yang aku kerjain tuh bisa impactful lah buat orang gitu. Wow. Jawab pertanyaannya katanya berat, tapi menurut aku gue enggak sih ya. Tapi ya udahlah ya. So Hana, sebelumnya terima kasih udah datang ke TPS, teman perjalanan spiritual Ibiza Ryu ini, dan jangan kapok-kapok. Dan maaf ya kalau ada salah kata-kata. Dan oke aja jadi gue bingung Mbak. Jadi kayak awkward. Nah, kalau aku ada kan tadi kan katanya bisa ngerasa yang kalau lawan bicara nggak setuju gitu kan. Nah, aku tuh sampai kayak waduh, berasa apa nggak ya? Ya nggak masalah, karena buat aku gini, ketika setuju nggak setuju ya sudah nggak apa-apa. Itu kan persepsi orang dan sebagainya, dan aku pun juga tidak menyalahkan dengan pemikiranmu, aku juga nggak menyalahkan dengan pemikiranku gitu. Setiap orang kan gini, ini panjang lagi nih gue ngomong. Nah, jadi kan setiap orang mempunyai kenapa dia berpikir seperti itu, pasti ada proses pengalaman hidupnya, kenapa dia bisa berpikir seperti itu. Itu kan sesederhana itu juga. Dan ketika aku melihat kamu dengan pola pikir itu, aku juga mempelajari bahwa oh ya udah, perjalanan hidup seperti itu, makanya dia berpikir seperti itu. Ya is okay aja, ini experience dan ini ada your journey, right? Jadi ya sudah, is okay aja, never mind gitu maksudnya. Ya itu justru menjadi menarik. Dan ini hari yang menarik banget hari ini, pagi-pagi ini. Dan
ada pesan nggak sih buat teman-teman yang mungkin mengalami depresi ataupun mulai mengalami gejala depresi? Saran dari aku, masukan dari aku, pokoknya ketika kita udah mengalami gejala-gejala ini, temuilah profesional ya. Maksudnya bisa psikolog atau misalnya memang berat banget bisa ke psikiater. Dan it's okay menemui mereka tuh bukan berarti gila, bukan berarti apa hal yang aib gitu ya. Jadi anggap aja kita ke dokter gigi, anggap aja kita ke dokter kalau lagi flu gitu ya. Jadi perawatan sih sebenarnya. Iya, sebenarnya itu kan basically itu menandakan sebetulnya kalau kita ingin sehat, betul dong. Kita ingin hidup lebih baik gitu loh. Itu menandakan bahwa kita pengen hidup lebih baik gitu kan. Jadi itu bukan hal yang buruk sama sekali untuk menemui psikolog atau psikiater. Dan yang pasti aku selalu tekenin kalau misalnya kita udah di posisi atau di masa yang stabil, entah itu dengan obat atau tidak dengan obat, kita mesti terus melatih otot-otot mental kita ini supaya tidak masuk lagi ke fase itu, atau misalnya ketika itu tiba-tiba datang kita udah lebih ready, kita udah lebih bisa mengatasi dengan jauh lebih baik gitu. Itu sih. Wow, wah ini mind blowing dan inspiration banget nih hari ini. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you next time. Bye bye.